Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang tutorial Y2, yaitu segmen application structure. Kita masuk ke overview dulu. Aplikasi Y2 menganut pola desain MVC, model view controller, di mana model mempresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. View merupakan representasi masukan atau keluaran input dan output ke atau dari model. Controller menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah yang mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi 2 juga memiliki entry script, PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari request ke aplikasi. Jadi entry script itu jika kita masuk kepada folder project kita, itu ada di folder web, kemudian ini index.php. Ini merupakan entry script. Dan application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Modules merupakan sebuah paket yang di dalam terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi 2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modules. Kemudian ada filters, mempresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Kemudian ada juga widget, merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Oke, baik. Kemudian berikut merupakan struktur aplikasi Y2. Yang pertama kali diakses oleh pengguna adalah entry script. Jadi saat aplikasi kita mulai, itu yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah index.php ini yang ada di folder web. Kemudian selain menjalankan index ini, dia juga akan menjalankan aplikasi yang mana, yaitu ini. Dia membuat instansi application ya, yang mendapatkan parameter config, dan config ini dari config.web yang ada di sini, web.php. Kemudian ada controller. Setelah application itu mulai, dia juga akan memuat controller. Kemudian application ini juga bisa menggunakan komponen atau tidak. Di sini ada tandanya 0 titik bintang ini. Kemudian modul juga sama. Untuk filter itu dipasangkan dengan controller. Controller itu bisa menggunakan filter atau juga bisa juga tidak menggunakan. Di sini ada model MVC, yaitu ada model, view, dan controller. Jadi saling berkaitan ya. Kemudian pada view itu juga ada widget, bisa ditambahkan atau bisa juga tidak, dan juga ada aset. Kemudian selanjutnya yaitu entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Jadi aplikasi Y itu harus memiliki satu file yang harus dimuat pertama kali
agar aplikasi ini bisa berjalan. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index ya, jadi ini yang berada pada folder web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut: mendefinisikan konstanta global ini ya, define, debug, ini merupakan konstanta. Kemudian meregister composer autoloader, ini dia menginkludkan autoload, itu ada di vendor autoload. Ini merupakan dependensi yang dibutuhkan oleh Y yang sudah diinstal melalui composer. Ini autoload, dia akan mereturn composer autoloader. Kemudian setelah autoload ada mengikut sertakan kelas Y. Jadi ini kelas Y ada di vendor resolve y2 dan y.php. Jadi semua file setelahnya setelah memanggil index.php ini bisa menggunakan kelas Y ini. Kemudian memuat konfigurasi aplikasi. Konfigurasi yang ada di folder config dan file bernama web.php yang isinya itu bukan jenis ya, ada database, kemudian konfigurasi aplikasinya, ada ID aplikasi, kemudian base URL atau base path ya, strap, aliases, komponen juga ada, seperti itu. Kemudian membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi. Dia juga membuat instansi baru saat aplikasi itu mulai. Dia menjalankan Y web application yang menerima parameter config ini, dan config ini berasal dari konfigurasi aplikasi kita yang sudah sudah terkonfigurasi ini. Setelah itu dia akan memanggil metode run untuk menjalankan aplikasinya ya, untuk memproses permintaan fungsi run ini. Selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Jadi selain web ya, Y juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Entry script untuk aplikasi web itu ada di folder web seperti ini ya, untuk defaultnya saat Y sudah terinstall. Kemudian application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script ya, sudah dibuat. Objek aplikasi ini dapat diakses dengan global melalui Y app $app. Konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan membuat application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web. Jadi untuk Y application untuk basic template itu web ini konfigurasinya. Untuk advance itu beda lagi. File konfigurasi berisi properti komponen modul yang digunakan oleh aplikasi. Jadi ada file konfigurasi ini, kemudian ada komponen yang nantinya kita bisa tambahkan atau kurangi sesuai kebutuhan aplikasi kita. Kemudian ada juga modul untuk debug, dan untuk key juga, fitur key, generator kode ya, seperti itu.
Kemudian selanjutnya application property dan dari aplikasi Y dapat diakses melalui y$app nama property. Berikut ini adalah required property dari aplikasi Y. Jadi ID ini merupakan property, bestpath ini juga merupakan property. Untuk ID ya, property menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Jika di lokal, maka sebenarnya ID ini bisa diubah ya, terserah sih. Jika di localhost dan memiliki aplikasi yang banyak, alangkah baiknya itu ID-nya dibedakan. Kemudian bestpath atau bisa juga disebut best URL ya, yang berisikan dir name dir. Ini biasanya bestpath ini seperti ini, localhost. Nah, ini merupakan bestpath, localhost mymat, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, menentukan root directory. Berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Ada name, kemudian name untuk menyimpan nama dari aplikasi, komponen, properti digunakan untuk menentukan komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Kemudian ada modules, merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Kemudian ada juga default route untuk menentukan route yang akan digunakan jika request yang tidak menyebutkan route yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site index. Saya ralat ya, untuk bestpath-nya ternyata localhost mymat/web ini merupakan bestpath. Kemudian kita coba untuk name ya, untuk menyimpan nama dari aplikasi. Kita bisa tambahkan di sini name. Jangan lupa kita tambahkan petik name. Sifatnya array ya. Coba mymat seperti ini, jangan lupa koma. Save, kita coba refresh. Nah, di sini sudah pada navigasi sudah berubah menjadi mymat. Kemudian komponen ini ya, komponen ada request yang menggunakan cookie validation key nya. Dan dia juga menggunakan komponen cache, komponen user juga untuk identify class. Kemudian ada enable auto login juga. Kemudian ada modul seperti ada ya, debug sama key. Kemudian ada default route untuk menentukan route yang akan digunakan jika request yang tidak menyebutkan route yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site index. Jadi ini jika ini merupakan default route ya, default route, dan ini mengakses site index. Site index itu ada di controller site. Kemudian action index ya, action index ini dia merender index. Ada di folder views site index, dia akan merender ini. Dengan menggunakan default route ini, properti ini kita bisa mengubahnya. Kita coba, kita tambahkan di bawah bestpath ini ya, default
root. Slash, nah atau enggak ya, seperti ini. Sebelumnya kita sudah membuat controller item ya, pada segmen sebelumnya kita cek item index, atau index nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Seperti ini kita coba. Saat kita mengakses default root, nah dia akan merender item yang ada di index. Ini juga bisa dihapus ya. Item juga bisa ini ya, sama saja. Atau create, dia akan menuju ke create item. Kemudian selanjutnya adalah application component. Sebuah aplikasi dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lainnya. Di sini ada DB yang berisi variabel DB, dan variabel DB ini berisi file konfigurasi database yang ada di config ini. Kemudian URL manager, kita set enable pretty URL, subscript name false, kemudian tidak ada rule ya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Berikut ini merupakan komponen inti dari aplikasi. Jadi ini merupakan komponen penting ya, karena dia komponen inti. Itu ada DB, error handler, user, dan lain-lain. DB seperti namanya, dia mengelola database ya, menghubungkan dengan database. Error handler menangani error dan exception pada PHP. User menangani autentikasi user. Kemudian ada controllers. Controllers adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan. Nah, saat kita mengakses URL di sini, sebenarnya kita itu meminta request. Nah, request ini akan diproses oleh controller. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view. Jadi dari controller ke model, kemudian setelah kembali ke controller, maka dia meneruskannya ke view dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format. Jadi dalam Y itu nama controllernya itu seperti ini, controller ID, yang hurufnya setiap kata itu hurufnya harus besar ya. Kemudian di belakangnya ada controller. Sebagai contoh, file jurusan controller.php, jadi J dan C nya itu besar. Nah, ID jurusan ini yang akan kita gunakan dalam URL seperti ini. Saat kita mengklik item di sini, create. Nah, sebenarnya item ini merupakan ID dari controller item controller. Seperti itu. Kemudian controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action ya. Jadi satu controller itu bisa banyak action ya. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dengan format action, kemudian action ID-nya apa? Contoh action create. Nah, create di sini action ID-nya adalah create pakai huruf kecil. Kemudian
Kemudian pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID dan action ID. Nah, ini merupakan controller ID dan ini merupakan action ID, dimana pada filenya kita coba buka, ada di controller item. Nah, ini merupakan item controller, yaitu ID-nya item, kemudian action create. Nah, ini merupakan ID-nya itu create. Jadi saat kita merequest item create ini, Y akan menunjukkan fungsi action create ini. Kemudian secara default action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja. Jadi semisal kita tidak menyebutkan action di sini, hanya controllernya saja, maka dia secara default akan mengakses action index. Ini ya, action index, dia akan merender index. Action default dapat diganti melalui property default action. Nah, kita coba tambahkan property default action yang ada di item controller ini. Property atribut itu sama saja, kita coba, kita buat public, kemudian dollar default action seperti ini. Di sini kita coba action create ya, action create ini. Nah, seperti ini. Kita coba jika kita mengakses default ya, tidak menuliskan apa-apa di actionnya. Oh, kita salah karena di sini kita memanggil fungsi, harusnya ID-nya seperti ini, create saja. Kita coba refresh lagi. Yep, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada controller best practice-nya ya. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP header, cookies, request parameter, dan lainnya. Seperti ini ya. Kita coba. Nah, di sini dia menerima parameter ID seperti itu. Kemudian dapat memanggil metode dari model atau dari komponen. Nah, dia juga memanggil metode. Nah, ini model, ini merupakan metode model yang didapatkan setelah diinputkan di sini ya. Dia menggunakan app models item seperti itu. Dan dapat menggunakan views untuk membentuk respon. Dia juga bisa merender views. Ya, render views ini merupakan views. Kemudian selanjutnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harusnya di dalam model. Jadi seperti select data, hapus data, itu dilakukan di modelnya. Jadi di controller ini hanya memanggilnya saja. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Jadi saat kita merender ya, nah seperti ini, kita tidak usah menuliskan kode HTML. Jadi kita perlu mengakses viewsnya, file viewsnya yang berisi kode HTML itu. Kemudian selanjutnya ada models.
Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Ya. Kemudian model dapat dihubungkan dengan tabel atau bisa juga tidak. Sebuah model dapat memiliki attributes label, validation rule, dan lain-lain. Attributes mempresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Nah, jika kita coba cek di models item, nah ini di sini ada fungsi yang namanya table name yang mereturn nama tabel. Jadi ini artinya model ini dimiliki oleh tabel item. Ada juga model yang tidak memiliki tabel di database, dia itu berdiri sendiri. Contohnya adalah contact form ini, dia berdiri sendiri. Nah, dia juga bisa menambahkan atribut-atribut ini ke dalam model yang bisa digunakan pada fungsi-fungsi atau kelas yang memanggil model ini. Kemudian selanjutnya attribute labels. Adalah label yang ditampilkan pada form. Ya, contohnya seperti ini. Di sini ada fungsi attribute label. Kita cek ada item pada model item. Di sini ada yang namanya attribute label. Nah, ID itu kita ganti menjadi ID dengan huruf besar semua saat dia ada di view-nya. ID tidak muncul ya. Untuk name sama ya, huruf besar. Coba ini price kita ganti menjadi harga ya. Nah, harusnya price ini berubah menjadi harga. Nah, seperti itu. Ini tidak hanya di form saja, melainkan di tabelnya juga berubah ya. Jadi sama semua. Saat ini dirubah, di form, di index itu sama. Kemudian jika model dibuat menggunakan key, maka semua field dan tabel dibuatkan otomatis ya. Label yang ada di sini itu dibuatkan oleh key secara otomatis karena kemarin kita mengenerate-nya menggunakan key. Kemudian validasi. Setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke database itu, data yang ada di sini itu harus divalidasi, difilter ya, agar tidak ada kesalahan input. Contoh di sini ada fungsi rules yang akan mereturn aturan-aturan. Contohnya nama, price, dan kategori ID itu required. Artinya field ini itu tidak boleh kosong. Nah, di sini karena sebenarnya ini menggunakan ajak ya, dia langsung memberitahukan errornya. Kemudian price kategori ID ini harus integer, tidak boleh teks. Jadi misal di sini kita mengisikan teks, misal ya, kita coba create item, resource
P. Nah, ini kan ada karakternya. Nah, dia akan mereturn error ini ya, harga must be integer. Pokoknya dia hanya boleh angka saja, seperti ini. Baru dia tidak akan error. Kemudian ini name max step cut, maksimumnya ada 100 ya. Dan kategori itu di sini ada rule-nya juga. D itu harus ada, ID-nya itu harus ada di field-nya itu harus ada di item kategori. Nah, seperti ini. Target atribut kategori ID. Nah, dia akan memerlukan ID yang ada di item kategori sebelum memasukkan item ini. Proses validasi ini dapat diatur melalui method rules. Oke. Ya, dapat diatur di rules ini. Kemudian best practice-nya. Secara garis besar, model itu dapat berisi atribut untuk mempresentasikan data bisnis. Ya, yang berhubungan dengan database. Dapat berisi validation rule untuk memastikan validitas dan integritas data yang ada di form tadi ya, saat user menginputkan data. Dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis ya, fungsi-fungsi. Selain fungsi atribut, label, rules, table name, kita bisa menambahkan fungsi yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan logika bisnis nanti. Seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Jika model ini sudah memiliki tabelnya sendiri seperti ini, maka model ini juga harus hanya berhubungan dengan tabel itu saja, seperti itu. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML ya, jelas ya, controller saja tidak boleh, harusnya model juga nggak disarankan. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak, nggak terlalu banyak maksudnya metodenya ya, seperti itu. Dibuat ringkas. Jika banyak, kita bisa memilahnya ya di beberapa file seperti itu. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Tampilannya ya, menggunakan renderan dari view. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML, karena Y merupakan framework PHP ya. Dengan mempertimbangkan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi untuk mengamankan, kita bisa menggunakan metode encode ini ya, untuk menampilkan data teks. Kemudian ada proses untuk menampilkan data HTML. Seperti itu. Kita coba cek apakah di views sudah ada itemnya, index. Jadi index ini, apakah ada proses dan encode. Nah ini ya, ada encode. Ini berfungsi untuk mengamankan ya, dari menghindari cross-site scripting ya. Nah selanjutnya ada views. Sebuah view dapat dirender dipanggil dari controller. Jadi item controller ini merender
view file index yang ada di folder item, karena secara default saat pembuatan G mengenerate code dari G, dia juga akan membuatkan folder item ya, karena nama controller kita itu item. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Render memanggil view dan menerapkan layout. Layout itu apa? Semacam template ya. Dia memiliki seperti biasanya digunakan meletakkan aset-aset seperti CSS seperti itu. Render partial memanggil view tanpa layout. Nah, kita coba render partial di action ini ya, action index partial ya. Coba kita akses. Oh ya, kita indeks ya. Default root-nya kita coba kita comment dulu. Nah, dia tidak ada tampilannya karena layoutnya gitu itu tidak di render. Kita kembalikan semula. Sudah. Kemudian ada render object memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS, bisa digunakan untuk merespon request object. Tapi dia merender layout, dia tidak merender layout, tapi dia juga memanggil JS dan CSS juga, karena biasanya object itu ada di file JS ya. Render file dan render content, dua metode ini relatif jarang digunakan ya dalam Y. Beberapa views yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah directory yang sama pula. Contoh, sebuah view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada directory jurusan. Kita mempunyai item controller, jadi harusnya sesuai dengan rekomendasi ya, harusnya view-nya itu diletakkan pada directory item juga. Nah, seperti ini, views, kemudian ada folder lagi yang namanya item. Nah, ini kepunyaannya item controller ya, seperti itu. Jadi saat render kita tidak usah memanggil view seperti ini, item dan nama filenya seperti itu, cukup langsung nama filenya seperti ini. Kemudian layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi. Di template itu biasanya ada seperti ini ya, tunjukkan pada gambar kanan ini. Kita coba lihat di folder layout. Nah, di sini main ini. Nah, dia ada, ini merupakan template aplikasi Y. Nah, navbar ternyata ini adalah template. Jadi setiap page navbar ini bakalan ada karena selalu dipanggil ya layoutnya, karena kita menggunakan fungsi render. Secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php ya, ini ya, pada folder layout main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam file main.php ini. Nah, ini menu-menu ya. Kita coba tambahkan menu baru. Kita copy aja ya, kita taruh di setelah home, copy. Coba kita produk, nah seperti ini untuk menampilkan produk kita.
Nah, di sini URL kita spesifikkan controllernya. Ini controller ya. Controllernya itu controller ID-nya itu item. Nah, dia akan menuju ke item controller. Nah, ini merupakan metodenya, metode ID-nya. Dia akan memanggil action index. Gini, kita coba refresh. Nah, dia akan produk ini ya, seperti ini. Dan selanjutnya itu filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behavior pada sebuah controller. Kita coba cek pada file controller kita di metode behavior. Nah, ini ya. Nah, ini dia akan mereturn array. Nah, ini ya arraynya. Ada variable verb juga. Nah, ini merupakan filter ya, verb filter. Nah, action. Nah, ini filter ini. Delete-nya untuk post. Untuk post artinya dia bukan get ya, artinya ya seperti itu. Kemudian contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Nah, ini ya. Ini kita bisa gunakan kayak seperti role, user, ya, misalnya ada role user biasa dan user admin, itu nanti bisa mengakses controller ini atau tidak ya. Itu tergantung ya, sesudah atau sebelum. Nah, seperti ini ada rule-nya ya, follow through, rule-nya apa gitu. Kemudian nah di sini juga ada only, create, dan update. Jadi pada controller ini hanya bisa create dan update saja, menghapus itu tidak bisa. Kemudian built-in filter lain yang cukup berguna adalah HTTP charge untuk mengimplementasikan caching di sisi klien ya, biasanya sebagai user experience-nya ya, backcharge untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Oke, selanjutnya ada asset. Aset pada aplikasi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Intinya ya, aset ini mempercantik web kita karena di dalamnya itu ada CSS, JS, image, dan komponen yang lain. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses oleh internet. Nah, di sini dia diletakkan pada folder app ya, asset. Tapi untuk bisa diakses dari internet itu harus web ini. Nah, di sini ada folder aset. Di sini adalah aset kita. Bisa kita letakkan ya. Ini. Pada aplikasi direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle. File .css dan JS tidak secara langsung diinkludkan ke dalam view. Aset bundle diinkludkan pada view dengan memanggil metode register.
Nah ini ya, pada folder offset ini. Jadi dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Nah, tidak harus ya, dari diletakkan di sini juga tidak harus. Kita bisa mengkonfigurasinya di sini. Nah, ada public CSS, kita spesifikkan file CSS-nya itu ada di mana, seperti itu. Ini set CSS itu ada di CSS ini ya, karena ini merujuk ke aset folder asset ini merujuk ke yang ada di dalam jaringan, yaitu pada folder web ini. Oke. Jika terdapat perubahan file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset secara otomatis akan diperbaharui. Jadi misalnya site CSS ini kita edit, otomatis ini ya, aset ini langsung bisa mengupdate ya, mengupdate perubahan. Widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkan. Oke. Main. Dia akan meregister ya. Nah, ini atau set register this main template ini kita terapkan aset kita ke dalam template ini, seperti itu. Oke, sudah selesai ya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan application struktur. Selanjutnya kita akan membahas handling request.